Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Puasa masih lancar kan? Di video ini aku akan melanjutkan episode ke-9 anime berjudul Sakura Sou no Pet na Kanojo. Tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjut. Cerita dimulai dengan Kanda yang terbangun dari tidurnya dan dikagetkan dengan tembok kamarnya yang penuh dengan lukisan. Itu semua adalah ulah Misaki dan Shina. Misaki melukis tokoh karakter animenya yang terinspirasi sedari kecil. Karakter tersebut adalah kucing galaksi yang bernama Nyabaron. Lalu Misaki menceritakan asal-usul dan alur cerita kucing galaksi tersebut. Kanda menyela karena dia ingin bangun pagi dan berangkat pagi di awal semester 2 ini, tapi Misaki ternyata sudah mencabut baterai jam Kanda. Pada akhirnya Kanda berhasil sampai sekolah tepat waktu. Di kelas, teman-teman sekelasnya membicarakan Aoyama yang pindah ke Sakurasou. Mereka beranggapan bahwa Aoyama pindah ke Sakurasou untuk mengejar Kanda. Mereka terus mengejek Aoyama dan Kanda dengan berbagai asumsi mereka sendiri. Miyahara yang sebenarnya menyukai Aoyama tidak terima dan membela Kanda dan Aoyama, tapi justru disalahartikan teman-teman yang lain yang menganggap Miyahara dan Kanda pacaran. Makanya Miyahara tidak terima. Ini semua terjadi karena memang reputasi penghuni Sakurasou adalah orang-orang yang abnormal. Aoyama menceritakan hal ini pada para penghuni Sakurasou dan mengajak mereka untuk hidup lebih normal. Mereka semua menyetujui usul Aoyama. Kanda juga menceritakan harinya yang terus-terusan terkena sial. Mereka semua berharap tidak ada hal buruk di awal semester dan musim gugur ini. Tiba-tiba bel berbunyi. Kanda membuka pintu dan ternyata yang datang adalah seorang bule. Kanda yang gugup dan tidak bisa berbahasa Inggris mencoba menjelaskan. Lalu Shina datang dan langsung memeluk bule tadi. Ternyata yang datang adalah Rita, sahabat dan teman sekamar Shina sewaktu di Inggris. Rita mengatakan tujuannya datang ke Jepang untuk mengajak Shina kembali pulang ke Inggris. Dia tidak ingin Shina menyia-nyiakan bakatnya sebagai pelukis jenius yang bisa mencatat sejarah terbuang sia-sia hanya demi manga. Karena di luar sana jutaan orang sedang menunggu lukisan Shina yang lain. Shina tidak ingin pulang karena yang membuatnya belajar menggambar manga adalah Rita sendiri. Rita sendiri hanya mengajari Shina komputer. Rita tidak ingin potensi dan waktu Shina terbuang di Jepang. Shina yang kekeh tidak ingin kembali ke Inggris mengusir Rita dari Sakurasou. Rita tetap bersikeras ingin mengajak Shina pulang, walau pintu sudah ditutup Shina. Kanda yang melihat hal itu bersiap ingin mengejar Rita. Penghuni Sakurasou yang lain menanyai Kanda apakah dia rela bila Shina kembali ke Inggris. Kanda yang tidak tegaan tetap ingin mengejar Rita. Saat keluar, ternyata Rita memang menunggu di luar. Dia tahu akan ada seseorang yang mengejarnya. Pada akhirnya Rita dibawa masuk dan dia langsung mandi dan menghampiri kamar Kanda. Rita menjelaskan bahwa dia yang dulu mengurus keperluan Shina. Dia sudah tinggal dengan Shina di studio kakeknya sejak umur 6 tahun. Rita juga langsung tahu bahwa yang melukis kamar Kanda sebagian adalah Shina. Rita bersikeras untuk menginap di kamar Kanda dan menceritakan kehidupan Shina di Inggris dulu. Rita mengatakan bahwa dia sudah berhenti melukis dan mengingatkan Kanda untuk berhati-hati pada Shina. Jika Kanda terlalu lama hidup dengan Shina, maka Shina akan menghancurkan Kanda, sama seperti Rita. Kakinya semua berkumpul di kamar Kanda. Rita bersikeras tetap tidur di kamar Kanda, sampai Shina mau pulang bersamanya. Shina yang mendengar hal itu langsung memusuhi Kanda. Di tengah keributan itu, tiba-tiba pintu kamar sebelah Kanda terbuka, dan muncullah Ryonosuke keluar dari kamar. Akhirnya di bocah muncul juga setelah 8 episode nggak nongol-nongol. Ryonosuke memperkenalkan diri pada para penghuni Sakurasou. Dia akan menghadiri kelas hanya untuk mencapai tingkat absen yang dibutuhkan. Tapi di dalam kelas dia hanya memakan tomat dan tetap fokus pada laptopnya, yang membuat guru dan murid lain terganggu. Di asrama, Shina mengibarkan bendera perang dengan selalu mengatai, "Kanda bodoh." Di setiap kesempatan bertemu, bahkan saat bermain permainan sambung kata pun, Shina tetap menjawab dengan Sorata no baka. Sepulang sekolah, Kanda menghampiri Shina di kelasnya, tapi Shina belum selesai melukis. Akhirnya dia menunggu di luar. Kanda tidak bermaksud berpihak pada Rita. Dia juga tidak memihak pada Shina. Kanda berusaha mengirim pesan untuk menyemangati Shina, tapi Shina tetap membalasnya dengan mengatai Kanda bodoh. Saat makan malam, Misaki yang bersemangat untuk mendominasi festival budaya di sekolah mengajak semua penghuni Sakurasou untuk membuat karya bersama-sama. Mereka semua tidak keberatan, lalu mereka merundingkan hal ini.
Kanda berpendapat Misaki dan Shina bisa mengurus grafik, Shinsan dengan naskahnya, dan Aoyama sebagai pengisi suara, maka mereka bisa membuat anime saja. Tapi Misaki menambahkan dengan mengikutsertakan Ryonosuke sebagai programmernya. Shinsan mengusulkan membuat game yang memakai alat kontrol, tapi hal itu hanya bisa dilakukan satu orang saja. Kanda ingin semua peserta ikut memainkannya dan ikut berpartisipasi dengan alur gamenya. Mereka semua setuju dengan ide Kanda. Chihiro Sensei menyuruh mereka segera izin pada pihak OSIS. Lalu Shina menyarankan Nyaboran sebagai karakter gamenya. Ryonosuke bisa meminjam hardware dari perusahaan yang dia kenal. Dan karena ini semua adalah ide Kanda, maka Kanda ditunjuk sebagai pemimpin di sini. Malamnya, saat Kanda sedang menyiapkan kerangka gamenya, tiba-tiba Shina datang dan menyuruh Rita tidur di kamarnya. Rita mau tidur di kamar Shina asal Kanda mau berkencan dengannya ke hotel minggu ini. Akhirnya Kanda menyanggupi ajakan Rita, lalu Shina dan Aoyama mengikuti mereka, dan langsung ketahuan oleh Rita. Rita mengajak mereka berempat pergi bersama. Rita sebenarnya hanya ingin melihat pameran lukisan yang diadakan di hotel itu. Rita mengajak Kanda dan Aoyama untuk melihat sebuah lukisan. Sekilas Kanda melihat Shina yang memperhatikan lukisan sebuah rumah. Rita menunjuk lukisan Shina yang langsung membuatnya menghayati dan tenggelam dalam lukisan itu. Itu adalah lukisan terakhir Shina sebelum pindah ke Jepang. Lukisan yang bisa membuat siapapun yang melihatnya berada dalam dunia fantasi si pelukis. Rita sudah membaca manga milik Shina. Dia mengaku bahwa dia memang tidak mengerti manga, tapi dia tidak ingin bakat Shina sebagai pelukis hilang hanya untuk manga. Shina harus kembali ke dunia seni. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.